Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 31 Desember 2025. Hari ini merupakan hari terakhir dalam tahun 2025. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025 dan sebelum kita berbondong-bondong menuju gereja untuk ikut misa kunci tahun, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengakhiri tahun 2025 ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu jadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang anak laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang
ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita tiba pada penghujung tahun 2025. Beberapa jam lagi tahun yang lama 2025 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun yang baru 2026. Hari ini bukan hanya penutupan kalender, tetapi juga momen untuk memaknai perjalanan hidup dalam terang Natal. Injil Yohanes membuka dengan kalimat agung. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah misteri Natal. Allah tidak tinggal jauh di surga, tetapi turun ke bumi untuk tinggal bersama manusia. Bagi kita yang hidup dalam keluarga, pesan ini amat penting. Allah turun ke dalam kehidupan keluarga manusia untuk menyelamatkannya. Menutup tahun bersama sabda ini mengajak kita melihat ke belakang dengan syukur, ke depan dengan harapan, dan ke dalam diri dengan pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Natal bukan hanya soal kemegahan dekorasi dan lagu-lagu meriah. Natal menyatakan realitas teologis paling mendalam. Tuhan masuk ke dalam realita manusia, termasuk realita keluarga. Yesus hadir di tengah keluarga, bukan di istana. Ia hadir dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Ialah hadir di antara orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang berkuasa. Maka keselamatan tidak harus menunggu keadaan sempurna. Keselamatan mulai ketika kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam keadaan kita apa adanya. Tahun 2025 yang sebentar lagi akan berakhir mungkin diisi oleh sukacita, tetapi juga air mata, berkat, tetapi juga badai, pencapaian, tetapi juga kegagalan atau kehilangan. Namun Natal meyakinkan kita dalam semua aneka peristiwa hidup yang silih berganti kita alami itu, Tuhan selalu setia hadir untuk berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang tadi kita renungkan bersama, terdengar juga sabda Yesus. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tidak ada keluarga yang tanpa pergumulan, tetapi tidak ada pergumulan yang lebih besar daripada terang Kristus. Kadang keluarga mengalami kegelapan, miskomunikasi yang tidak terselesaikan, kelelahan hidup yang mengikis cinta, luka batin yang dipendam puluhan tahun, hilangnya kehangatan doa dan kasih. Namun Natal membawa kabar pasti. Selama Kristus masih diundang, keluarga tidak akan dikuasai kegelapan. Tahun 2025 mungkin penuh dengan perjuangan, tetapi jika kita tetap memelihara iman, keluarga tidak akan dibiarkan jatuh. Karena Allah hadir menyelamatkan keluarga bukan hanya satu hari saat Natal, tetapi setiap hari bagi keluarga yang mau membuka hati kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan juga tadi mengatakan bahwa Ia datang kepada milik kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Betapa pedih kalimat ini. Tuhan datang tetapi tidak disambut.
Namun Natal mengundang kita bertanya dalam penutupan tahun 2025 ini. Apakah Yesus hanya disambut dalam dekorasi tetapi tidak dalam hati? Apakah Ia hanya hadir dalam misa tetapi tidak dalam kehidupan rumah? Apakah keluarga kita menerima Kristus atau sekedar merayakan Natal? Keluarga diselamatkan bukan karena perayaan mewah, tetapi karena Kristus menjadi pusat setiap langkah keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menutup tahun ini kita berada di ambang pembaharuan, bukan hanya kalender baru, tetapi hati baru. Tahun 2025 kita akhiri dengan penyertaan Kristus, dan tahun 2026 ingin kita mulai dengan kesadaran diri sebagai anak-anak Allah, anak yang dicintai, dijaga, dan diselamatkan. Jika setiap anggota keluarga hidup sebagai anak Allah, maka keluarga akan menjadi rumah damai, tempat saling menguatkan, tempat keselamatan bertumbuh. Itulah Natal berlangsung, bukan hanya 25 Desember, tetapi sepanjang hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita akan menutup tahun yang lama 2025 bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa syukur dan iman. Karena firman telah menjadi manusia, telah tinggal di antara kita dan tidak meninggalkan keluarga kita sedikit pun. Jika tahun 2025 penuh berkat, kita bersyukur. Jika tahun 2025 penuh air mata, kita tetap bersyukur karena Tuhan menyertai. Maka entah tahun 2025 kita mengalami sukacita, damai dan sebagainya, ataupun air mata, kita semua tetap akan bersyukur. Syukur kepada Tuhan, karena dalam segala perjalanan hidup kita itu Tuhan tetap setia menemani perjalanan persiaran kita. Dan dengan iman kita menyambut tahun 2026. Yakin bahwa Allah tetap hadir menyelamatkan keluarga kita. Semoga Kristus sang terang tinggal di rumah kita, menuntun setiap langkah hidup kita, dan menjadikan tahun baru sebagai tahun keselamatan bagi seluruh keluarga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, di penghujung tahun ini kami datang dengan hati penuh syukur. Engkau telah memimpin langkah demi langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena dalam Natal Engkau menunjukkan kasih-Mu. Firman telah menjadi manusia, tinggal di antara kami dan menyelamatkan keluarga kami. Tuhan, jika sepanjang tahun 2025 ini keluarga kami kurang setia berdoa, ampunilah kami. Jika kami kurang mengasihi satu sama lain, pulihkanlah kami. Jika kami berjalan tanpa mengandalkan Engkau, tariklah kami kembali kepadamu. Hari ini kami persembahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Tahun yang telah berlalu kami serahkan dengan syukur, dan tahun yang akan datang kami serahkan dengan harapan untuk Engkau tetap berjalan bersama kami. Dampingilah kami, berkatilah kami, dan jadikanlah keluarga kami tempat tinggal kasih-Mu. Kami percaya Allah hadir menyelamatkan keluarga kami hari esok, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat kunci tahun 2025, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua.